wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, saya perkenalkan diri dulu. Saya Kelsey Ramadhani, mahasiswi jurusan Manajemen Konseling Fakultas Hiburan dan Pendidikan Universitas Adilakon. Jadi Pak, saya berterima kasih atas luangan waktu yang Bapak berikan untuk mau saya wawancara dan sharing-sharing dengan saya mengenai pendidikan seperti ini. Kalau boleh tahu Pak, ini Pak ini. Oke. Ya, jadi untuk kalian mahasiswa yang sudah ini, nama saya Yusuf, Kepala Sekolah SD Negeri 15 Kali. Kalau untuk usianya Pak? Usia 45 tahun. Latar belakang pendidikannya apa? S1 PDSD. Jadi Pak, langsung saja saya pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat ini penting bagi seorang manusia? Mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi manusia menurut saya, karena dalam menuntut pendidikan atau memperoleh pendidikan itu sebenarnya tidak memandang usia, karena bisa jadi kesempatan orang itu berbeda-beda. Jadi makanya pendidikan sepanjang hayat ini sangat penting bagi manusia, karena kita melihat juga dari zaman ke zaman juga itu berkembang dan berubah terkait dengan pendidikan. Jadi penting sekali kenapa manusia harus menuntut ilmu atau memperoleh pendidikan ini sepanjang hayat. Bahkan kalau di dunia nyata kita lihat ada yang seseorang yang berumur 54 tahun baru mau masuk di kuliah S1. Jadi kalau menurut saya seperti itu, kita pertimbangkan juga terkait dengan perkembangan zaman. Kalau menurut saya. Jadi Pak, menurut Bapak ini memang sangat penting untuk keberlangsungan dan keberlanjutan bagaimana kita hidup ya Pak ya. Yeah. Oke, selanjutnya itu Pak, apakah Bapak sendiri pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan atau seminar? Kalau untuk pendidikan mungkin yang non formal, saya secara untuk khusus tidak, cuma memang kalau pelatihan pengembangan diri pernah, kayak misalnya juga kayak webinar, walaupun mungkin terkait dengan teknologi. Kalau mungkin disetarakan ke kursus bisa jadi, dan saya pernah juga kalau boleh dibilang bukan menuntut ilmunya tapi membantu, kayak misalnya menjadi tutor. Fasilitator. Iya, fasilitator atau tutor juga untuk yang kesetaraan, yang bukan untuk pendidikan formal. Jadi Bapaknya pernah Iya, di luar jalur formal. Terus apa motivasi Bapak ikut itu dan juga motivasi untuk sendiri? Oke, kalau untuk motivasi terkait dengan mengikuti pendidikan di luar jalur formal, sebenarnya pun kalau boleh dibilang moto ataupun prinsip saya itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau ketika misalnya ada yang saya dapatkan, ketika orang lain juga meminta, ya dengan senang hati untuk berbagi. Dan ketika juga ada hal-hal yang baru menurut saya ini juga penasaran untuk saya, ya saya ikuti. Dan itu memang saya pernah mulai dari 2015 berdampaknya sampai sekarang. Jadi karena memang prinsipnya saya juga kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Itu yang saya pegang. Terus Pak, bagaimana pendidikan non formal atau pendidikan informal ini memberi manfaat dalam kehidupan Bapak sendiri? Baik, kalau untuk pendidikan informal sendiri, tentunya memang kalau jalur yang kita ikuti menuntut memperoleh ijazah melalui jalur informal, ya kalau boleh dibilang dari segi bersosialisasinya itu luar biasa, karena memang kita walaupun ada tata tertib, ada aturan. Kalau yang di luar formal, karena saya pernah menjadi pengajar tutor untuk pendidikan kesetaraan yang non formal, kalau kita dari segi memang tidak mengikat, tapi untuk kualitas dan maksimalnya pengetahuan yang kita peroleh itu memang berbeda. Kalau informal kan kita istilahnya ada waktunya, dari jam sekian kita belajar sampai jam sekian, ketika kemudian pembelajaran dalam juga terstruktur. Kalau yang di luar jalur formal atau non formal, itu kita melihat hanya warga belajar dan yang menerima juga tidak maksimal. Kalau saya sih dari situ. Terus Pak, bagaimana pendidikan sepanjang hayat ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Untuk penerapan pendidikan sepanjang hayat yang bisa kita terapkan, kalau saya lagi kaitkan dengan seperti teks informal dan non formalnya pun memang punya kelebihan masing-masing. Ya, kalau informal untuk pendidikan sepanjang hayat, misalnya ketika kami, apalagi kalau misalnya saya sendiri sebagai guru, memberikan pembelajaran kepada anak-anak misalnya terkait yang sebelumnya anak-anak tidak tahu. Ketika kita kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, nah nanti manfaatnya seperti ini kehidupan sehari-hari, dan itu akan mereka ingat sampai kapanpun. Jadi di situ saya tarik benang merahnya dikaitkan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Oh, saya punya guru lalu mengajarkan materi KPK, ternyata di kehidupan sehari-hari aplikasinya itu misalnya membantu orang tua saya ketika misalnya mau packing bingkisan-bingkisan untuk ulang tahun, itu materi keterkaitannya. Itu juga mungkin yang sederhananya mungkin yang untuk operasi penjumlahan pengurangan ketika misalnya kita kehidupan sehari untuk belajar sekali itu dipakai. Nah, kalau untuk non formal pun juga di non formal itu sebenarnya ada satu kelebihan, yaitu punya anak-anak warga belajarnya dibekali dengan life skill atau soft skill, maaf, soft skill. Jadi ada keterampilan. Jadi itu yang menjadi bekal mereka kalau misalnya belum kerja, yang putus sekolah yang belum kerja. Itu yang kalau saya boleh sampaikan bagaimana kebermanfaatannya untuk sepanjang hayat. Jadi kalau saya seperti karena untuk yang non formal juga saya dari kurang lebih 20 tahun lalu juga sudah mengajar di ini. Jadi dari untuk soft skillnya mereka disampaikan, iya dirasa memang. Jadi yang mungkin kalau yang di informal atau di pendidikan formal kan mungkin yang kejuruan. Tapi kalau kayak di non formal biar bukan kejuruan, baik pakai apa yang dipakai itu mereka dibekali, ada yang pakai dari bahan mesin jahit, ada yang mungkin alat-alat mungkin untuk pembenjolan dan sebagainya. Itu kalau yang saya bisa. Terus Pak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat ini di masyarakat? Tantangan terbesarnya memang sebenarnya yang paling utama adalah kemauan. Dan kalau misalnya anak-anak kita yang mungkin di lingkungannya melihat saya tidak usah juga melanjutkan pendidikan saya, toh juga ujung-ujungnya mungkin masih bisa saya mungkin bekerja untuk yang paling tidak menghasilkan uang. Tapi sebenarnya bukan dari situnya. Dan bagaimana di pendidikan itu bukan selembar ijazahnya ataupun, tapi bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, kebermanfaatan dalam kehidupan sehari, bagaimana bisa bersosialisasi. Jadi memang tantangan terbesar yang pertama itu adalah kemauan. Mungkin tantangan berikutnya adalah tidak semua orang punya kesempatan. Misalnya kalau anak-anak yang punya intelektual, kalau boleh bilang pintar, tapi tidak didukung dengan ekonomi orang tuanya, itu juga menjadi penghambat untuk dia bisa ini. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin bisa terbantu dengan berbagai program bantuan pemerintah dan beasiswa. Jadi kalau tantangan kalau yang saya bilang paling tidak dari kemauan itu saja, bukan misalnya dari internal diri sendiri dulu. Kalau dia tidak mau juga ini ya otomatis terkait dengan mau seperti yang tadi, ada orang yang mungkin terbuka ada kesempatannya mungkin di umur 60-an misalnya kuliah. Terbatas. Sudah ada sesuatu hal yang tidak bisa untuk dilanjutkan. Iya, dari segi mungkin lainnya juga dia seperti ini. Tapi kalau kemauan itu tadi tinggi, saya rasa kalau dari faktor umur dan apapun itu mungkin bisa, tapi kemauan itu tadi. Terus bagaimana cara kita mengatasi tantangan ini? Cara mengatasi, saya pernah punya pengalaman kemarin mengajar, karena saya sebelumnya mengajar di tempat yang pinggiran kota, yang mereka punya mindset, sudah saya SD, saya jadi tukang cuci saja di bagian BTN, atau cari gali batu saya untuk dijual. Nah, ketika saya masuk, bukan saya masuk, beberapa untuk memotivasi mereka, anak-anak yang mungkin punya pikiran pendek atau tidak, kami sampaikan. Jadi kita bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan toh, tapi bagaimana memberikan pemahaman mereka bahwa untuk pendidikan sepanjang hayat ini sangat berguna sekali kelak. Belum sekarang ini kita rasakan. Bukan dari segi finansial materinya, bukan, tapi dari bagaimana kebermanfaatan kita. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun ke depan, dengan cara yang kami sampaikan mengatasi itu tadi, ayo kalau ada kemauan, segala pun itu mau ekonomi yang tidak mampu, pasti insya Allah bisa ada jalan terbuka. Dan alhamdulillah saya punya anak murid kemarin yang di tempat saya tugas mengajar pertama itu ada di tentara, ada yang memang sudah melanjutkan sampai ke S1 yang sebelumnya mungkin mereka hanya tamat SD, SMP, SMA.
nggak ada yang melanjutkan S2. Jadi cara mengatasinya kami paling memberikan motivasi karena ada pada diri saya sendiri. Karena saya memang ekonomi orang tua tidak mampu, tapi dengan kemauan saya sampaikan saya apapun kondisinya, karena saya tidak punya soft skill yang bisa membantu saya ke depannya untuk ini mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kalau dengan kita berpendidikan, punya menuntut ilmu juga terus menerus, insya Allah apapun itu selama kemauan kita ini dan ikhtiar kita bisa ini bisa diatasi. Kalau saya seperti itu memberikan motivasi itu kepada orang-orang yang mungkin saya bukan bermaksud mendukung dulu, tapi apa yang terjadi pengalaman diri saya itu yang saya lihat, dan alhamdulillah bukan berarti buat salah dekat saya, tidak. Karena memang kalau anak itu kalau anak itu tidak, orang tersebut tidak punya kemauan, tidak akan berhasil menjadi sama saja bohong kan Pak. Iya. Terus Pak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan supaya kaya di Indonesia? Harapan saya terkait perkembangan dengan makin ininya juga terkait teknologi, globalisasi, untuk orang-orang yang ingin punya kemauan silahkan diikuti. Jangan tergerus juga kita dengan kecanggihan teknologi, globalisasi, jangan juga kita tergerus atau mungkin melupakan budaya-budaya karakter yang kita terdahulunya, tapi memang berimbang. Jadi harapan saya dengan untuk sepanjang hayat sekarang ini dan kedepannya, mudah-mudahan orang-orang, semua orang juga punya pemikiran yang sama, bahwa kapanpun kita selagi kita punya kemauan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah mudah-mudahan untuk pendidikan ini sama-sama juga. Jadi kita istilahnya bukan hanya di zaman yang Nabi dulu, kita di zaman jahiliyah, tapi seterusnya kita bahkan bisa mungkin menciptakan satu terobosan, tidak memandang juga saya hanya dari sini atau saya punya sekian. Jadi harapannya seperti itu. Jadi selalu upgrade ya Pak ya? Iya, dan tidak ketinggalan juga, tidak melupakan juga nilai-nilai kita dari kita yang sudah punya. Oke, yang terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada saya sebagai seorang mahasiswa agar saya semangat dalam menempuh pendidikan semasa hayat ini? Baik, untuk pesan saya dan pertama bukan menggurui, karena seperti yang sebelum tadi sudah terjadi pada diri saya sendiri dan dan beberapa mungkin seumuran juga dengan adik juga, ada yang juga sudah diangkat sudah berhasil. Jadi apapun kendala, tantangan, hambatan di depan ketika menyelesaikan pendidikan, bahkan mungkin kalau sudah selesai, kalau masih ada peluang untuk lanjut lagi ke S2 atau pendidikan selanjutnya, diikuti selama peluang itu ada, karena kita tidak tahu perkembangan ke depannya, kita tidak tahu kebijakan ke depannya. Kalau kita yang sudah saya di S1 saja. Jadi kalau misalnya kalau kita tahu Gen Z ini kalau dibilang generasi yang lemah. Iya. Mohon maaf ini saya hanya begitu kan. Ya, jadi walaupun seperti itu tidak apa-apa. Itu mungkin istilahnya beda, ini kita beda, tapi saya berpesan apapun kendalanya, apapun hambatannya, tetap jangan menjadikan itu sebagai penghalang, hambatan untuk menyelesaikan. Dan saya juga belum berpesan, makin banyak juga kita punya prinsip yang sama untuk lebih bermanfaat untuk yang lain. Misalnya orang-orang yang belum punya kesempatan bisa kita bantu walaupun bukan di jalur formal. Seperti itu. Mudah-mudahan lancar juga punya penyelesaian pendidikannya, bisa berhasil juga menjadi apa yang diharapkan. Itu saya mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Saya terima kasih nih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing pengalamannya Bapak seperti apa mengenai pendidikan supaya hayat ini. Semoga pesan Bapak dan harapan Bapak itu menjadi harapan semua orang di Indonesia juga. Kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara ini adalah pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah pendidikan yang bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja. Manfaat dari pendidikan sepanjang hayat memang tidak dapat kita rasakan manfaatnya sekarang, namun beberapa tahun ke depan manfaatnya akan terasa.